Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, di mana kami membuat sebuah web untuk laundry, untuk manajemen laundry, untuk pemesanan dan segala macamnya. Di mana kami beranggotakan saya sendiri Abdurrahman Aziz, ada Fana Maratila, Talita Almirazada, Fauzan Rosyad, Nala Priantama, dan Rahma Juliani. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke bagian landing page yang sedang kalian lihat saat ini. Saya berikan kesempatan ke Hana. Pada Hana dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landing page dari Time Laundry. Nah, di bagian atas ini ada navigasi home, pricing, dan service. Nah, ini nih fungsinya untuk memudahkan user untuk berpindah ke halaman lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini di home-nya, terus kalau kita tekan pricing, maka nanti memunculkan harga dari layanan laundry dan paketnya, ada regular, express, satuan per item. Nah, kalau kita tekan service, nanti menampilkan layanan dari Time Laundry-nya, ada cuci setrika, cuci lipat, dry cleaning, dan express service. Nah, di bagian atas juga ada pesanan saya dan register. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian login dan registrasi. Saya berikan kesempatan kepada Pujan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada bagian register. Di sini untuk input nama user dan emailnya, kemudian input password dan konfirmasi passwordnya. Input nomor telepon dan alamat. Kemudian klik button register mengarah ke dashboard. Ini tampilan sebagai user. Kemudian apabila tampilan untuk adminnya, itu saya menggunakan seeder. Untuk tampilan adminnya seperti ini. Selanjutnya login menggunakan Google. Untuk login menggunakan Google, pertama itu select akunnya, kemudian langsung mengarah ke dashboard. Nah, karena login Google ini hanya yang diambil nama dan emailnya, maka di sini diminta untuk lengkapi profil dulu sebelum melanjutkan. Setelah itu save, maka akan mengarahkan ke dashboard. Kemudian untuk selanjutnya itu ada bagian profile. Sini ada informasi profil penggunanya. Untuk bagian editnya seperti ini. Bisa untuk update password juga. Contohnya untuk login Google ini tidak bisa update password. Kita coba update password untuk admin.
maka paspornya sudah berhasil diperbarui. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya halaman dashboard yang akan dijelaskan oleh Talita bagian ini kan, Tal? Oke. Iya. Saya serang kepada Talita, silakan. Oke. Oke. Ini untuk halaman dashboard user yang mana menampilkan ucapan selamat malam Talita Almirazada, di mana ini berdasarkan waktu yaitu pagi, siang, malam, dan sore, serta username-nya itu yang username Talita Almirazada. Selanjutnya juga ada 4 buah card yaitu sedang diproses, diantar, selesai, dan total pesanan. 3 card ini berdasarkan status pesanan dan total pesanan ini berdasarkan kon dari status yang ada. Selanjutnya ini menampilkan 3 pesanan terbaru. 3 pesanan paling baru yang telah dipesan oleh user. Selanjutnya ada button pesan laundry baru yang jika diklik akan menampilkan form pemesanan. Oke, ini dia tampilannya. Selanjutnya, kalau kita klik lihat semua, dia akan menampilkan daftar order yang telah user pesan. Ini tampilannya. Yang untuk adminnya belum. Oke, aku ganti apa dulu? Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard admin. Sama seperti dashboard user tadi, ada ucapan selamat berdasarkan username. Di sini ada 4 card yaitu sedang diproses, siap antar, diantar, dan selesai. Selanjutnya ada filter berdasarkan status pesanan yaitu diproses, akan menampilkan order dengan status diproses. Siap antar akan menampilkan order dengan status siap antar. Antar dengan menampilkan order dengan status antar, dan seterusnya. Lalu kita klik semua status untuk menampilkan semua daftar orderan. Sini juga ada berdasarkan pengantaran, yaitu ada 2, ambil sendiri dan jemput. Ini ambil sendiri, lalu ini antar jemput. Selanjutnya kita juga bisa mencari berdasarkan nama customer. Misalnya ini namanya Mia. Lalu kita cari dan akan menampilkan order dengan username Mia. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian order. Bagianku belum bisa. Baik, di bagian sini ada kita dapat melihat apa saja bagian order. Ya, bagian di sini kita bisa melihat apa riwayat order yang telah dilakukan oleh user. Dimana ini karena ini bagian admin, ini berarti ini adalah semua user yang telah melakukan order. Kita dapat melihat dari sini. Kita dapat juga bisa mengeditnya ataupun menghapusnya. Kita langsung saja ke bagian tambah order, di mana ini merupakan bagian untuk menginput form pemesanan dari laundry-nya.
Coba kita masukkan namanya, nomor WhatsApp, di sini dia sudah langsung terkalkulate atau terhitung. Jelas ada angkanya, ada ini pengantaran pribadi. Nah, kalau di bagian antar jemput, ini hanya bisa dilakukan di area Kecamatan Tuah Karya saja, tidak bisa di luar dari kelurahan itu. Baik, makanya kita langsung ke pengantaran pribadi saja. Dan karena ini kita pilih statusnya belum bayar aja. Nah, dari tadi udah dapat dilihat bahwa pesanan dari user atau pelanggan sudah masuk ke dalam daftar ordernya. Dan sebagai admin kita bisa melakukan edit. Nah, di bagian edit ini, admin bisa menginput berat sebenarnya dari pakaian user, di mana seharusnya di bagian pemesanan dari user sendiri itu dia tidak ada input berat. Dan juga bisa mengubah statusnya menjadi setelah dibayar. Oke. Coba ke bagian itu dong, ke bagian usernya. Nambah order. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di pada bagian user kita tidak dapat menginput beratnya sendiri karena ini kan pemesanan jarak jauh, jadi dia kemungkinan besar user tidak memiliki timbangan di rumahnya. Oke, tersebut ya kita default sebagai 1 kg saja. Taman Karya tidak bisa, hanya boleh ada kata Tuah Karya. Nah, inputkan jam dan tanggal penjemputannya, bebaskan aja dulu. Nggak pesan sekarang. Nah, baru bisa dia. Baik, selanjutnya kembali kepada bagian admin, yaitu adalah fitur payment yang akan dibawakan oleh Talita Almirazada. Pada Talita dipersilahkan. Oke. Oke, ini merupakan laman pembayaran untuk user, di mana di sini ada menghitung total transaksi serta daftar transaksi yang pernah dilakukan user. Contoh, ini beberapa yang sudah dibayar, dan ini yang belum dibayar. Sekarang kita coba simulasikan yang belum dibayar. Kita klik bayar, kita pilih misalnya Shopify, kita klik copy email link, lalu kita pakai mid-range-nya. Actress, Ctrl V, pilih Shopify, pay, dan confirm. Nah, di sini menampilkan bahwa simulatornya berhasil. Sekarang kita cek ke sini.
Kita cek status. Status menampilkan bahwa payment berhasil. Kita klik OK. Lalu muncul pop-up pembayaran berhasil. Lalu statusnya berubah dan tombol payment tidak bisa diklik lagi. Di kolom ini ada nomor, tanggal, biaya, status, dan aksi. Tanggal ini yaitu tanggal pemesanan beserta waktu pemesanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang payment di admin. Oke, ini tampilan payment di admin dengan nama manajemen transaksi. Pertama ada untuk filter dan pencarian, yaitu pertama cari transaksi berdasarkan nama pelanggan, pencarian transaksi berdasarkan status sudah dibayar, belum dibayar, dan serta dari tanggal sampai tanggal. Kita contohlah dulu, cari nama pelanggannya, misalnya Mia. Terapkan filter. Di sini menampilkan bahwa Mia belum melakukan pembayaran. Kita riset, coba dari yang sudah dibayar. Kita terapkan filter. Di sini menampilkan payment yang sudah berhasil dibayar beserta metode apa yang digunakan oleh customer. Selanjutnya riset. Dan bisa juga mencari berdasarkan tanggal, misalnya tanggal 4 November. Dan kita terapkan filternya. Di sini orderan yang tanggal 4 November. Selain ada sistem pencarian dan filter, ada juga card untuk total transaksi sudah dibayar dan belum dibayar. Ini untuk daftar transaksi ini menggunakan pagination dengan 10 order per page. Selain itu, kita juga melakukan aksi, yaitu bisa mengubah status pembayarannya. Misalnya yang ini, Mia belum dibayar, kita ubah jadi sudah dibayar, kita simpan. Lalu, Mia berubah statusnya menjadi sudah dibayar dengan pembayaran manual. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah fitur tracking dari admin. Pada itu saya persilahkan kepada Rahman Juliani untuk menjelaskannya. Kepada Rahman Juliani dipersilahkan. Mic-nya belum hidup. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam fitur tracking, di mana kita bisa mencari nama pelanggan, contohnya seperti dokter data. Selanjutnya, kita dapat memfilter status seperti diproses, siap diantar, dan diantar. Kita juga dapat melihat jumlah status seperti sedang diproses, siap diantar, dan diantar. Selanjutnya, kita dapat mengubah status di sini seperti dari diproses menjadi diantar. Dan data tersebut akan menambah di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur error. Itu di mana ketika kita salah, jika kita masukkan ke satu URL yang tidak dapat ditemukan, kita akan pergi ke halaman error 404. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena sudah dijelaskan hasil tracking, kita masuk ke dalam fitur report yang akan dijelaskan oleh Nahala Priyantama. Kepada Nahala Priyantama dipersilakan.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan fitur dari laporan keuangan. Nah, eh, pertama itu ada cut pada total penjualan, laporan penjualan. Yang pertama ada total pendapatan, terus ada total transaksi dengan selanjutnya rata-rata pendapatan. Yang dimana part selanjutnya kami menggunakan filter drop down yaitu bulanan, mingguan, dan harian. Terus menggunakan tabel laporan penjualan. Laporan tabel penjualan yang berisi detail penjualan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada nomor urut, periode, jumlah transaksi, dan total pendapatan pada bulan tersebut. Begitu juga di mingguan dan harian. Sekian, terima kasih. Baik, itulah fitur-fitur yang telah kami kembangkan dari proyek kami tentang laundry ini. Ya, Jan? Jadi. Izin mungkin aku mau menambahkan sedikit untuk error patch. Oke, silakan. Untuk sistem kami ini, apabila dia belum mempunyai akses login, dia tidak bisa mengakses halaman dashboard atau yang lainnya. Misal belum login, tapi dia ingin langsung membuka halaman dashboard, akan mengarah ke error patch ini. Atau contohnya ke report. Nah, maka mengarah ke sini juga. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Pujan atas pemberitahuannya. Kalau kita ada satu hal yang terlupa, mungkin dengan itu kita tutup saja presentasi kami hari ini. Itu saja fitur-fitur yang telah kami kembangkan. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami lakukan selama presentasi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.